teman-teman, balik lagi di Edmonton Channel. Video kali ini ya, saya mau bahas tentang raket dari brand Dunlop. Nah, jadi video ini saya mau bahas raket ini, tipenya itu Revostar Assault 85. Nah, jadi bebarengan sama senarnya ini, yang Iconic X Live 66 ya, karena ini sudah satu paket, oke? Nah, jadi saya bakal share ke teman-teman pengalaman saya pakai raketnya gimana. Tapi sebelum itu saya bakal kasih tahu ke teman-teman dia punya tampilannya ya. Dia punya bentuk frame-nya gimana, shaft-nya sampai ke bagian end cap-nya, bagian bawahnya ya. Nah, jadi pertama kita ke bagian frame-nya dulu. Kalau untuk di bagian frame-nya ini nih kalau saya bilang bentuk frame-nya ini isometris, jadi nggak compact, jadi dia ini standar yang biasa ya, kayak isometriknya raket-raket Yonex. Sudah itu dia ini bentuk frame-nya itu perpaduan dua dari shape raket ya. Yang bagian atas ini dia itu bentuknya boxy. Bagian samping sini itu dia itu aero ya, jadi agak cembung. Dan begitu di bagian bawah sini dia balik ke boxy lagi. Jadi dia di jam 12 dan di jam 6-nya ini di bagian bawah sini dia boxy dan samping sini dia tuh aero. Jadi dia tuh dapat stabilnya dapat, speednya pun dia dapat juga. Jadi ini perpaduan yang cukup bagus ya untuk desain raket ya. Setelah itu di bagian sini ada kosmetiknya juga bagus ya, kayak warna stabilo begini. Sama di samping sini dia juga ada tulis high tension frame di bagian sini ya teman-teman ya. Sudah itu dia ada, kalau teman saya mau kasih lihat di samping sini dia ada tulis power gromets. Nah, kalau teman-teman zoom lebih dekat ya, di bagian di jam 3 dan di jam 9 ini dia punya warna grometnya berbeda. Yang lainnya hitam, di sini tuh dia warna kuning. Nah, kalau dia memakai gromet yang sama kayak yang teman-teman tahu di raket Victor Brepso 12 ya, BS12, dia tuh ada namanya tuh shockless gromet. Jadi bahan gromet itu lebih tebal, mata itiknya itu lebih tebal ya. Jadi dia bisa untuk meredam getaran dari senar itu setiap kali kita memukul. Nah, tapi kalau di raket Dunlop ini saya rasa dia cuma berbeda warna aja, karena memang raket ini raket budget ya. Harganya tuh entry level, jadi nggak mungkin punya teknologi yang sampai segitu, yang raket jutaan. Oke? Jadi di bagian bawahnya di T-jointnya ini ada brand Dunlop. Di sini dia ada tulis materialnya HMG ya, High Modulus Graphite. Di sini dia ada tulis dia punya balance point-nya ya. Dia ada tulis ini kan di antara head heavy dan head light, dia tuh di tengah-tengah. Jadi dia ini kategorinya tuh even balance. Sudah ada di bagian sini stiffness-nya dia juga di tengah-tengah. Dia itu di medium. Nah, jadi kalau saya ada ukur sama di spesifikasinya, dia punya balance point itu di angka sekitar 292 gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu ke arah head heavy gitu. Jadi masih di kategori balance ya. Itu terus ke bawah ada tipenya Revostar Assault 85. Maksimum string tensionnya 30. Dia punya weightnya tuh 3U. Kalau saya timbang, beratnya kosongannya itu 87 ya. Nanti saya kasih lihat ke teman-teman, ada tim saya timbang. Nah, ini kalau sudah disenar, saya timbang. Nah, teman-teman lihat ya timbangan. Jadi ini beratnya yang sekarang 91 gram. Nah, jadi plus 90. Nah, jadi kurang lebih beratnya ini setelah dipasangin senar bertambah sekitar 4 gram gitu teman-teman ya. Terus ini yang bagian capnya, dia tulis ada regulator cap namanya kalau di Dunlop ini ya. Jadi memang kalau yang biasa kan bulat aja teman-teman, atau kalau yang di Yonex tuh yang energy cap itu ada pas untuk ukuran jari kita. Nah, di sini ini bentuknya tuh agak sedikit ngotak di bagian samping. Jadi di bagian depan sini dia ngebulat, nah di bagian samping sini dia agak ngotak. Ya gitu. Jadi kalau kita pas main gitu kita agak tekan gini ya, posisinya tuh pas di jari gitu. Enak juga kok. Itu ini masih saya belum buka ya, masih ada dia tulis dan Dunlop quality control. Ini barcode-nya ya. Jadi itu grip size-nya ini kalau saya pegang ya, grip size-nya ini kecil ya, mungkin sekitar kategori G5 kalau saya bilang ya. Terus ini end cap-nya brand Dunlop. Oke. Nah, jadi itu secara tampilan fisik aja. Itu dari frame, shaft, dia punya cone-nya, sama dia punya grip-nya ke bawah, oke, semuanya. Nah, jadi bagaimana pengalaman pakainya teman-teman? Nah, teman-teman saya sambil bercerita pengalaman saya memakainya ya. Nah, teman-teman sambil saya tampilin nanti. Saya sudah bawa ke permainan, saya sudah tes, saya sudah bawa ke satu permainan ya, 2 set pindah gitu. Nah, jadi kalau untuk pengalaman saya pakai untuk lob,
raket ini mudah dipakai ya, karena saya sudah jelaskan tadi, dia punya bentuk frame yang campuran antara box dan aero ini. Dia tetap frame-nya itu stabil, nggak getar. Sudah itu power yang dihasilkan dengan shaft yang medium, dengan frame yang tadi agak yang nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga, jadi balance gitu ya, enak gitu teman-teman. Power yang didapatkan juga bagus, untuk lob enak, untuk smash bisa saya bilang power yang dihasilkan juga mumpuni, karena ini termasuk kategori raket yang all around kalau saya bilang ya. Jadi dia bukan raket yang head heavy untuk full offensive, tapi bisa dipakai untuk apa aja. Untuk defensif juga lumayan. Jadi boleh dibilang overall, kalau teman-teman yang punya tenaganya lebih, boleh saya sarankan ambil yang varian 3U ini. Atau dia ini sebenarnya ada satu lagi ya, varian yang Revostar Assault 82, itu yang 4U, yang lebih ringan daripada yang ini. Nah, teman-teman kalau misalkan yang ngerasa aku pengen yang ringan aja, boleh bisa ambil yang itu. Tapi semua penampilannya sama semua, cuma beda warna aja. Oke. Nah, terus selanjutnya teman-teman ya, kalau misalkan itu kan saya sudah tes ya keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan saya pakai untuk main netting juga, raket ini kontrolnya juga enak gitu ya teman-teman ya. Terus karena memang didukung sama senar yang boleh dibilang ya, untuk performa senar brand Dunlop ini boleh dibilang average ya. Dia tuh menengah gitu, nggak ada yang nilai lebih. Dari repulsinya juga biasa aja. Nah ini kan teman-teman lihat, ini merupakan senar tipe kontrol ya kan. Nah untuk secara packaging senar ini teman-teman nggak akan nemuin dia punya spesifikasinya kayak senar-senar lainnya sudah saya pernah review ya. Kan ada dia punya repulsinya berapa, durability-nya berapa, dia punya resiliensi, daya pantulnya berapa gitu-gitu kan. Nah powernya berapa, biasanya ada yang tulis powernya 10 misalkan. Nah ini kalau di packaging ini nggak ada, jadi ini murni berdasarkan pengalaman pakai sendiri aja. Oke. Nah jadi raket Dunlop ini, raket yang performanya boleh dibilang di luar ekspektasi ya, karena harganya termasuk murah loh teman-teman. Saya kasih tahu di awal aja, jadi sembari saya bercerita pengalaman saya pakai, teman-teman juga tahu harganya berapa. Kalau untuk harganya itu 300 ribuan teman-teman. Ini tuh di angka 335.000 di toko Sportsense saya ambil yang ini ya. Dan ini teman-teman, link deskripsinya saya kasih di bawah. Jadi untuk secara raketnya saya suka dengan performa raketnya, karena raketnya itu powernya dapat, kontrolnya juga bagus ya. Sudah itu feelnya itu dia tuh nggak getar, terasa solid gitu teman-teman. Dia punya materialnya terasa padat. Untuk raket yang entry level dia nih boleh dibilang bagus kalau pendapat saya ya. Nah cuman setiap produk itu kan pasti selalu ada pro dan kontranya, ada lemah, ada bagusnya gitu ya. Nah, kalau saya bilang kekurangannya ini boleh di-upgrade di sektor senarnya. Senarnya ini merupakan senar tipe kontrol ya, sesuai dengan packagingnya ini. Jadi untuk secara repulsi, senarnya ini boleh terasa kurang teman-teman. Jadi kalau misalkan dikasih scoring gitu, mungkin sekitar 6 atau 7/10 lah gitu teman-teman. Jadi kalau saya misalkan teman-teman biasa pakai senar yang kayak BG66, kayak Lining 1, kayak senar-senar yang repulsinya tinggi gitu ya, Ultrasonic 63 misalkan dari Velet ya. Ini perlu effort lebih untuk misalkan kita memukul gitu teman-teman. Jadi perlu tenaga ekstra karena repulsinya terasa kurang. Tapi kalau untuk kontrol dia baik. Misalkan teman-teman semua mau pakai netting, raketnya enak untuk dipakai netting. Nah senarnya pun mumpuni. Nah kalau hitting soundnya teman-teman penasaran ya, kurang lebih kayak begini. Nah kalau dikasih scoring ini mungkin cuma 6/10. Hitting soundnya itu nggak wah gitu ya, biasa-biasa aja. Makanya saya bilang tadi, untuk performanya dia nih average untuk senarnya, untuk senar Iconic X66 ini. Tapi bukan berarti dia tuh senar average ini nggak bisa dipakai juga, karena memang harganya murah loh. Untuk senarnya ini aja sekitar 30 ribuan, lebih tepatnya dia ini di angka 37 ribu. Nah jadi 37 ribu bisa dapat senar yang diameter 66. Nah dengan budget yang rendah gitu ya, bisa dipakai untuk permainan juga. Oke, nah jadi kalau overall ya saya bilang kombinasi ini worth it dengan harganya teman-teman. Jadi dengan harga 335.000 bisa dapat raket yang enak, tapi dapat senar yang lumayan, yang average gitu ya. Jadi kalau cara ngakalinnya teman-teman bisa beli raket Dunlopnya, ya kan? Nah dengan performa yang even balance, raket yang all around, dipakai untuk permainan menyerang, untuk bertahan, untuk pemain depan, pemain belakang bisa dipadukan sama senar yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman biasa pakai X-Bolt 65 misalkan, bisa dipadukan begitu. Tapi saya saranin kalau teman-teman mau coba, bisa dicoba raket Dunlop Revostar ini ya dengan Iconic X66, nggak ada salahnya. Ini boleh juga. Oke, jadi saya sudah review dari bentuknya, dari performa yang saya pakai. Teman-teman saya sudah kasih cuplikan saya permainan dalam saya review ini ya.
Jadi saya bakal kasih pendapat saya teman-teman boleh mencoba. Oke, itu aja dari Erminton Channel. Teman-teman ikutin terus Erminton Channel ya untuk review-review berikutnya. Teman-teman bantu saya like, share, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Nontonin terus Erminton Channel. Bye-bye.